Sekarang muncul pertanyaan, apa sih risiko bisnis? Sebelum menjelaskan risiko bisnis, sobat pernah dengar nggak merek-merek ini? Kayak AIG, American Airlines, Arthur Andersen, Blockbuster, Chrysler, Citigroup, Delta Airlines, Dunlop, Enron, General Motors, Kodak, Mark & Spencer, Nokia, dan yang terakhir Polaroid. Ada yang familiar di telinga sobat nggak? Pasti ada beberapa yang akrab di telinga kita ya. Namun ada satu kesamaan di antara mereka. Apa itu? Semuanya pernah mengalami salah kelola di tingkat korporasi. Salah kelola? Kok bisa? Tentu bisa. Biasanya penyebab salahnya kelola itu dibagi dalam 4 kelompok utama, yaitu ekspansi yang berlebihan, yang kedua kegagalan beradaptasi, ketiga praktik bisnis yang tidak etis, keempat konflik internal dan eksternal. Salah kelola ini membawa perusahaan-perusahaan tadi pada pusaran risiko bisnis. Sekarang kita lanjut, apa itu risiko bisnis? Risiko bisnis dapat diartikan sebagai potensi kehilangan uang atau kegagalan mencapai tujuan organisasi karena faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja atau reputasi suatu bisnis. For your information, Center for Risk Studies dari Judge Business School di Universitas Cambridge pada tahun 2019 telah menyusun Cambridge Taxonomy of Business Risk. Dalam taksonomi tersebut terdapat 175 jenis risiko yang dikelompokkan dalam 6 kelas utama dan 37 kelompok risiko. Nah, sobat silakan bisa dilihat. Di sini ada bagan yang dimana terkait dengan taksonomi of business risk yang dikeluarkan oleh Cambridge University. Korporasi besar yang disebutkan tadi sebetulnya sudah menerapkan manajemen risiko, namun dilaksanakan secara terbatas. Ya, betul, terbatas. Seperti pertama, tidak mempertimbangkan saling ketergantungan dan dampak risiko-risiko pada tiap departemen terhadap organisasi secara keseluruhan. Kedua, mengabaikan potensi sinergi dan trade-off dalam mengelola risiko pada domain yang terkait pasar, produk, atau peraturan. Ketiga, peluncuran produk atau layanan baru tanpa berkonsultasi atau berkoordinasi dengan unit lain yang mungkin terkena dampak risiko terkait, seperti risiko operasional, reputasi, atau hukum. Keempat, organisasi yang mengandalkan alat, metode, dan bahasa manajemen risiko yang berbeda untuk jenis risiko yang berbeda, sehingga menghasilkan informasi dan pelaporan risiko yang tidak konsisten dan tidak dapat dibandingkan. Terus, manajemen risiko yang tidak terintegrasi berpengaruh pada keberlanjutan usaha organisasi karena pertama, dapat menciptakan pandangan yang terfragmentasi dan terputus-putus, di mana beberapa risiko mungkin terabaikan atau terduplikasi dan beberapa peluang mungkin terlewatkan. Kedua, dapat menciptakan inefisiensi dan duplikasi upaya karena alat sistem, taksonomi, atau proses yang berbeda-beda pada tiap departemen untuk mengelola risiko, mengakibatkan pemborosan sumber daya dan pelaporan risiko yang buruk. Ketiga, dapat membatasi visibilitas dan transparansi terhadap risiko di seluruh organisasi. Karena risiko yang terjadi di unit organisasi yang berbeda mungkin tidak diperhatikan atau tidak ditangani, sehingga organisasi menjadi rentan terhadap ancaman atau gangguan yang tidak terduga. Terakhir, keempat, dapat menghambat pengambilan keputusan dan menciptakan nilai yang efektif karena perbedaan informasi, selera, dan strategi risiko dapat menghambat organisasi untuk menyelaraskan manajemen risiko dengan tujuan dan nilai-nilainya. Sekarang ini, seluruh organisasi harus bergeser dari manajemen risiko tertutup menjadi enterprise risk management karena yang pertama, apabila manajemen risiko tertutup, risiko dikelola secara terpisah oleh berbagai departemen atau tim tanpa mempertimbangkan dampak keseluruhan terhadap organisasi. Lalu, risiko dipandang secara terfragmentasi dan terputus-putus di mana beberapa risiko mungkin terabaikan atau terduplikasi dan beberapa peluang mungkin terlewatkan. Lalu,
Hambatan pengambilan keputusan yang efektif karena departemen atau tim yang berbeda mungkin memiliki informasi, selera, dan strategi risiko yang bertentangan atau tidak konsisten. Ketahanan, daya saing, dan inovasi organisasi yang rendah karena organisasi mungkin gagal merespon perubahan kondisi pasar, preferensi pelanggan, dan tuntutan pemangku kepentingan. Sedangkan enterprise risk management, yaitu yang pertama, pengelolaan risiko secara holistik dan kolaboratif di seluruh organisasi dengan mempertimbangkan keterkaitan dan potensi efek domino dari berbagai risiko. Lalu, pandangan risiko yang komprehensif dan terintegrasi di mana semua risiko diidentifikasi dan diprioritaskan dan semua peluang dimanfaatkan. Selanjutnya, meningkatkan pengambilan keputusan yang efektif karena organisasi dapat menyelaraskan informasi risiko, selera, dan strategi dengan tujuan dan nilai-nilainya. Lalu yang terakhir, meningkatnya ketahanan, daya saing, dan inovasi organisasi karena dapat membantu organisasi beradaptasi terhadap ketidakpastian dan perubahan. Selanjutnya, langkah-langkah menuju implementasi enterprise risk management. Yang pertama, menetapkan kerangka kerja dan bahasa manajemen risiko yang umum. Lalu, identifikasi dan prioritaskan risiko dengan peluang utama. Lalu, memasukkan manajemen risiko ke dalam strategi dan operasi Anda. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi dan data untuk meningkatkan kemampuan manajemen risiko Anda. Terakhir, libatkan dan berdayakan pemangku kepentingan Anda. Bagaimana sobat? Nambah ilmu lagi kan tentang manajemen risiko? Kalau sobat punya saran atau masukan terkait konten apa yang ingin dibahas seputar manajemen risiko, boleh komen di bawah ya. Dan kalau sobat suka dengan video ini, boleh like, share, dan subscribe ya sobat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.